Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Wahyu Sulistyo atau bisa dipanggil Pak Wahyu. Saya perawat Puskesmas Gunung Pati. Pada kali ini saya dapat tugas dari Kepala Puskesmas sebagai petugas pengelola program TBC Puskesmas Gunung Pati. Pada pertemuan kali ini, di hari yang cerah ini, saya akan sedikit menyampaikan informasi tentang penanggulangan TBC. Apa itu TBC? Ya, TBC yang pasti bukan penyakit guna-guna. Atau mungkin masyarakat banyak yang bilang digawe wong. Kan, jadi juga bukan penyakit keturunan. Bukan juga karena keseliring. Ada beberapa pasien menyampaikan pada saat periksa, Pak Wahyu, saya batuk nggak sembuh-sembuh karena habis keseliring, kok batuk lama nggak sembuh-sembuh. Bukan. Jadi TBC adalah penyakit yang disebabkan oleh kuman atau bakteri Mycobacterium tuberculosis yang ditularkan dari orang yang penderita TBC melalui batuk ataupun bersin. Ya. Jadi tadi sudah saya sampaikan penularan. Jadi TBC adalah pasti tertular, bukan karena keturunan, bukan karena guna-guna, dan bukan yang lainnya. Adapun tanda dan gejala dari TBC adalah yang pertama yaitu batuk. Batuk berdahak selama 2 minggu atau lebih. Yang kedua, demam, meriang berkepanjangan. Jadi panasnya justru tidak tinggi tapi ngelemeng, tapi berkepanjangan. Sesak nafas disertai nyeri dada, berat badan turun, nafsu makan tidak ada, kadang dahaknya bercampur darah, berkeringat dingin di malam hari tanpa melakukan aktivitas. Cara penularannya, TBC menyebar melalui udara dari satu orang ke orang lain. Jadi seseorang yang menderita TBC apabila batuk dan bersin tanpa menggunakan masker, sudah ada kuman yang terlontar dari mulutnya, ada ratusan bahkan ribuan kuman yang sudah keluar dari mulutnya. Kuman tersebut atau bakteri Mycobacterium akan hidup di udara bebas selama beberapa jam yang akan bisa terhirup oleh orang-orang sekitar, orang-orang terdekat kita, keluarga, lingkungan tetangga, saudara, atau bahkan di kerumunan banyak orang. Ya. Jadi penularannya melalui percikan dahak atau yang beken disebut dengan droplet infection atau muncratan dahak. Muncratan dahak itu sudah mengandung bakteri atau kuman Mycobacterium tuberculosis. Jadi yang sudah saya sampaikan tadi, dalam lingkungan keluarga atau tetangga atau saudara yang sudah di sekitarnya ada penderita TBC, bisa dikatakan sudah terinfeksi. Terinfeksi di sini sebagian besar orang terinfeksi dengan bakteri Mycobacterium tuberculosis. Tetapi seseorang yang sudah terinfeksi itu tidak langsung terdiagnosa sakit TBC karena mempunyai sistem kekebalan tubuh yang baik. Yang sudah terinfeksi itu bisa dikatakan sebagai pasien ILTB atau infeksi laten TBC. Infeksi laten TBC bisa dibuktikan dengan apabila dilakukan mantok tes. Mantok tes adalah uji tuberkulin dengan cara penyuntikan untuk melihat sejauh manakah ada infeksi ke dalam tubuh seseorang yang terinfeksi pasien TBC. Alur pemeriksaan untuk mendiagnosa TBC yaitu mengeluarkan dahak apabila pasien batuk. Jadi kalau kita melakukan pemeriksaan, saudara-saudara melakukan pemeriksaan mungkin di lingkungan keluarga, kita lakukan yang namanya screening. Apabila yang tidak ada keluhan, kita lakukan tes mantok. Apabila yang ada keluhan batuk, kita lakukan tes dahak. Jadi alur yang pertama yaitu mengeluarkan dahak saat batuk. Dahak kemudian diperiksa dengan alat pemeriksaan yang namanya TCM atau tes cepat molekuler. Jadi hasilnya lebih efektif,
waktunya juga lebih efektif, hanya membutuhkan waktu sekali masuk dahak di dalam mesin hanya membutuhkan waktu 2 jam apabila tidak ada antrian dahak yang banyak. Jadi hanya satu pasien membutuhkan waktu 2 jam sudah keluar hasil dalam bentuk printout yang bisa menunjukkan apakah dahaknya mengandung kuman Mycobacterium tuberculosis ataukah tidak. Selanjutnya bagaimana dengan hasil TCM yang menggambarkan positif Mycobacterium tuberculosis? Kita lakukan pengobatan. Pengobatan sekarang mudah. Monggo saudara-saudara semua bisa melakukan pengobatan di vaskes selain puskesmas juga bisa. Kita sekarang punya jejaring eksternal di lingkungan puskesmas, di wilayah kerja puskesmas Gunung Pati, ada rumah sakit, ada klinik swasta, ada dokter praktek mandiri, yang semuanya itu bisa melakukan tata laksana atau penanggulangan TBC. Obatnya semua sama, entah itu di rumah sakit, entah itu di dokter praktek swasta, entah itu di klinik swasta ataupun di puskesmas, obatnya semua sama. Jadi pengobatan sampai 6 bulan. Obat TBC atau yang sering disebut OAT, obat anti tuberkulosis, semua mendapatkannya dengan cara gratis. Jadi tidak ada biaya. Entah itu pasien yang mempunyai BPJS, entah tidak punya BPJS, untuk obat ini saat ini semua dilayani gratis sampai selesai 6 bulan. Kualitas OAT terjamin, satu paket OAT, jadi satu box OAT itu sudah buat satu pasien, jadi tidak bercampur dengan pasien-pasien yang lainnya. OAT atau obat anti TBC aman untuk ibu hamil maupun menyusui. Bagaimanakah cara minum obat OAT atau obat anti TBC? Obat anti TBC yang paling bagus diminum pada saat perut kosong atau 2 jam sebelum atau sesudah makan. Apa yang kita lakukan apabila kita temukan, tadi saya sampaikan sebelumnya, ditemukan pasien TBC dengan Mycobacterium tuberculosisnya positif di pemeriksaan TCM. Kita melakukan investigasi kontak atau melakukan kunjungan rumah. Kunjungan ke rumah yang kita lakukan adalah apabila ada pasien positif TBC, dilakukan screening kontak erat serumah dan lingkungan. Jadi kita melakukan kontak erat serumah dan lingkungan untuk melihat sejauh manakah ada penularan TBC atau kenapa kok menjadi sakit TBC itu tertular dari siapa. Tadi sudah saya sampaikan, apabila batuk dilakukan pemeriksaan dahak atau tes cepat molekuler, apabila tidak bergejala dilakukan tes mantuk. Cara mencegah penularan, yang pertama pasti minum obat secara teratur. Yang kedua, tutup mulut ketika batuk dan bersin, gunakan masker, olahraga teratur, dan makan makanan yang bergizi. Atau kalau lebih bekennya, kalau di bidang kesehatan disampaikan kalau pasien TBC, kita menganjurkan untuk yang namanya diet TKTP atau tinggi kalori, tinggi protein. Demikian yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Ada satu pantun, beli rujak di pasar Gunung Pati, rujak pedes diombeni teh manis. Selalu sehat warga Gunung Pati, karena sehat membuat kita harmonis. Sehat selalu masyarakat Gunung Pati, sehat selalu masyarakat Kota Semarang, sehat selalu masyarakat Indonesia. Sekian dan terima kasih. Salam TOS TV. Temukan, obati, sampai sembuh. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.